Karena mereka main antara PTA dan PTB dan user, mereka buka faktur pajak, tapi itu bodong semua. Ini luar biasa nih perdagangan kita di Indonesia nih Pak. Semua niaga umum itu harus dipanggil. Tanyakan dari mana minyak mereka. Karena saya yakin waktu mereka mengajukan mereka harus ada syarat-syaratnya. Minimal ada storage-nya. Pertanyaannya, lihat storage-nya. Pernah nggak storage mereka itu disinggahi minyak? Nggak pernah Pak. Ada BUMN melakukan tender pengadaan BBM. Dan luar biasanya BUMN ini tidak menggunakan sinergitas BUMN. Artinya dia membebaskan semua boleh masuk dalam pengadaan. Yang herannya Pak, bisa saja mereka memberikan diskon lebih tinggi daripada Pertamina. Ini nggak benar. Nggak benar ini. Pasti ada yang, kalau jaraknya tipis nggak apa-apa Dirjen. Ini jaraknya besar loh. Dari mana itu mereka BBM-nya? Dan yang saya katakan transaksi yang terjadi Pak. Jadi antara bermain ini Pak, supaya hilang jejak. Ke main, ke main. Jadi hilang dia. Dari mana sumber minyaknya ini? Jadi seakan-akan PTA lah sumbernya, dia alihkan lagi ke PTB lagi, dialihkan lagi. Seperti itu sudah berputar-putar mereka lakukan. Kita punya data untuk mengungkap ini, bahwa ada praktek-praktek di Indonesia ini yang gelap. Kita heran, cuma hanya brand aja, tapi minyaknya nggak ada, tapi transaksi ada juga. Dia pakai itu untuk transaksi minyak-minyak ilegal. Dan juga kita kemarin mendengar dari RDP Pertamina Pak Dadan, katanya subsidi LPG 3 kilo jebol katanya 2024 ini. Terima kasih Pak Dadan sudah memaparkan materinya dan kelihatannya sangat berusaha meyakinkan Komisi 7 atas kinerja dari Migas. Pertama yang saya tanyakan, ini pelan-pelan nih Pak Dadan nih. Pertama yang saya tanyakan, saya sangat prihatin di halaman 4 Pak. PNBP. Ini juga saya tidak tahu kenapa bisa terjadi seperti ini turunnya. Dan memang ini nggak salah Dirjen Migas, enggak. Ini adalah salahnya operatornya. Operator itu salah satu kumpulan dari K3S begitu ya Pak, kalau nggak salah ya. Itu yang saya kira salah satu sumber PNBP-nya. Nah ini apa yang harus dilakukan Dirjen Migas selaku pemangku kebijakan di negara ini? Karena saya lihat, saya amati Pak Dirjen, para pengusaha-pengusaha K3S ini, ketika ini turun liftingnya, bukannya murung gitu, senyum-senyum aja mereka. Ini kan perlu dilihat, apa sebenarnya yang terjadi penurunan mereka. Saya kira Pak Dirjen perlu mendalami ini, para pengelola-pengelola K3S ini Pak. Mereka happy kok walaupun turun. Ya ini kita harapkan sebagai pemangku kebijakan betul-betul mendalami apa sebenarnya yang terjadi di proses lifting kita. Apa benar-benar memang turun gitu loh. Akhirnya berdampak PNBP kita Pak. Saya lihat ini apalagi terkait dengan lifting ini kita Pak. Turun juga. Jadi lagi Pak Dadan tolonglah, saya minta tolong nih supaya Dirjen Migas betul-betul mendalami bersama-sama SKK Migas. Apa benar ini turun gitu loh, lifting kita. Dan saya lihat ini yang halaman 7, kebijakan PNBP SDA minyak gas bumi, saya lihat apa yang Bapak sampaikan ini hanya basa-basi aja. Tidak konkret gitu loh Pak, kebijakannya. Harusnya konkret menggigit gitu loh. Supaya PNBP kita naik gitu loh. Makanya saya sangat sampaikan sebelumnya,
ya PNBP ini di flat aja setiap tahun gitu loh. Supaya konsisten nih pendapatan negara kita. Nah ini kembali lagi saya serahkan kepada Dirjen Migas supaya mendalami kenapa ini terjadi. Kenapa di migas ini kita turun gitu loh, di minyak nih, di PNBP-nya. Jadi ini kebijakan ini saya kira tidak strategis nih Pak. Yang 6 ini enggak. Belum ada langkah-langkah konkret itu belum ketemu saya lihat. Termasuk juga Pak Dirjen, ketika kita sumur-sumur lifting kita sumur-sumur itu menghasilkan BBM ataupun apa isinya, saya kira perlu diawasi Pak. Apa sebenarnya sumber yang dihasilkan dari sumur-sumur kita ini? Saya hanya khawatir aja SKK Migas juga tidak optimal melakukan pengawasan kepada para K3S ini. Apa sebenarnya yang muncul yang dihasilkan pada sumur-sumur itu? Saya minta tolong kembali lagi, Dirjen Migas harus hadir di sana. Kelihatannya SKK tidak optimal dalam pengawasannya. Jadi kelihatannya sudah turun lifting, turun PNBP udah seperti itu aja. Kayaknya biasa-biasa saja gitu loh. Tidak boleh gitu loh. Kita sudah diamanahkan oleh negara ini, mengelola ini, menugaskan menjaga kebijakan ini, ya harus kita jaga baik gitu loh. Itu. Sama yang di 11 Pak. Upaya peningkatan produksi lifting. Ini juga maksud saya itu kurang strategis loh Pak. Apa konkretnya gitu loh Pak. Ini masih casingnya aja gitu loh. Apa langkah-langkahnya Pak? Ya kan? Dari lampat ini saya kira ini saya basa-basi juga nih. Yang penting adalah tulisan ini gitu loh. Kayak konkretnya nggak ada gitu loh. Ya, jadi kita harapkan Dirjen Migas sebagai pemangku kebijakan betul-betul mendalami bagaimana lifting kita bisa naik Pak. Ini tanggung jawab kita bersama lah, tidak hanya Dirjen Migas, kita juga. Baik, itu saya kira terkait itu. Dan juga terakhir untuk terkait dengan lifting Pak Dirjen, tolong diawasi juga ketika minyak ataupun gas yang keluar dari sumur, kemana mereka letakkan itu Pak? Kemana mereka, store-nya kemana, storage-nya kemana Pak? Coba Pak, dalami Pak. Pasti Bapak ada temuan di sana. Kemana mereka tempatkan itu? Sebelum mereka jual kemana-mana. Ini terkait juga PNBP Pak. Juga lifting kita. Saya yakin pasti Pak Dirjen kalau serius pasti ada mendapat temuan di sana. Semua K3S. Baik, itu terkait dengan lifting kita. Pak Dirjen, pimpinan boleh nggak interaktif sebentar? Pak Dirjen, hari ini berapa kebutuhan BBM kita Pak? Yang domestik maupun import, berapa Pak? Berapa? Oke lah, nanti jalan nih. Maksud saya sebegini Pak, terkait BBM juga, seperti yang kita sampaikan kemarin. Saya tidak tahu sampai sejauh mana Dirjen Migas mengawasi alur perdagangan BBM di Indonesia ini. Saya yakin jual BBM, jual minyak ini tidak seperti jual minuman aqua itu seperti itu mudah segitu. Pasti ada proses dan storage dan macam-macam. Dan ini sangat spesifik sekali BBM ini. Artinya mudah terpantau sebenarnya. Ya. Tapi hari ini Pak, saya sangat khawatir perdagangan BBM khususnya industri di Indonesia ini. Saya tidak tahu para pedagang atau istilahnya INU atau agen tuh mereka dapatkan minyak dari mana. Saya tidak tahu gitu Pak. Makanya
hari ini bisa saya sampaikan bahwa kalau kita kenal juga money laundry, hari ini saya nyatakan bahwa di Indonesia ini terjadi oil and gas laundry. Ya. Karena apa? Karena ada BBM, ada minyak yang tidak seharusnya, yang tidak harus mereka miliki, tapi dilakukan perdagangan gelap di pasar. Kasih contoh, Pak Dirjen. Ketika ada satu institusi, lebih dia kuotanya, dia jual itu, kelebihan itu. Kelebihan itu dikirim kepada PTA. Yang pasti Pak Dirjen, setiap transaksi BBM itu harus ada pajak. Ada minimal 2 pajak di sana, PN bakar dan PPN. Ini harus keluar. Artinya negara harus punya hak di sana. Tapi transaksi ini tidak keluar. Karena apa? Karena mereka main antara PTA dan PTB dan user, mereka buka faktur pajak, tapi itu bodong semua. Pak Dirjen harus ke dalam, Pak. Ini luar biasa nih perdagangan kita di Indonesia nih, Pak. Jadi saya minta Dirjen Migas betul-betul dalami ini. Khususnya maka saya katakan semua niaga umum itu harus dipanggil. Tanyakan dari mana minyak mereka. Karena saya yakin waktu mereka mengajukan mereka harus ada syarat-syaratnya. Minimal ada storage-nya. Pertanyaannya, lihat storage-nya. Pernah nggak storage mereka itu disinggahi minyak? Nggak pernah, Pak. Itu terbang semua itu minyak kemana-mana. Nah ini yang saya maksud. Tolong diawasi, Pak. Panggil tuh tuh semua. Dari mana BBM mereka? Belum lagi yang di blending lagi, belum lagi yang seperti yang di Sumatera Selatan lagi, yang sumber-sumber minyak yang tidak jelas lagi. Jadi banyak, Pak. Dan ini sebagai Dirjen Migas harus mengawasi ini, gitu loh. Jadi saya ingatkan juga supaya dia harus memanggil, Pak. Tanyakan dari mana minyak mereka, supaya diatur, Pak, semua. Kalau dibebas ini kacau. Akhirnya hak dari institusi, ada hak orang, itu yang jadi produk mereka, yang menjadi barang mereka untuk mereka jual belikan. Ini sangat saya khawatir. Ini contoh, Pak. Ini contoh case. Ketika ada BUMN melakukan tender, ya, pengadaan BBM, dan luar biasanya BUMN ini tidak menggunakan sinergitas BUMN, artinya dia membebaskan semua boleh masuk dalam pengadaan. Yang herannya, Pak Dirjen, bisa saja mereka memberikan diskon lebih tinggi daripada Pertamina. Ini nggak benar. Nah benar ini, pasti ada yang kalau jaraknya tipis nggak apa-apa, Dirjen. Ini jaraknya besar loh. Dari mana itu mereka BBM-nya? Dan yang saya katakan transaksi yang terjadi, Pak. Jadi antara bermain ini, Pak, supaya hilang jejak. Ke main, ke main. Jadi hilang dia. Dari mana sumber minyaknya ini? Jadi seakan-akan PTA lah sumbernya, dia alihkan lagi ke PTB lagi, dialihkan lagi. Seperti itu sudah berputar-putar mereka lakukan. Jadi ini membahayakan, Pak. Saya hanya konsentrasi bagaimana PNBP negara ini mendapat atas transaksi dari penjualan BBM, itu konsentrasi kita. Sekaligus penataan terhadap proses bisnis yang ada dilakukan di migas. Itu Pak Dadan, jadi saya mohon itu, kalau perlu kita khusus untuk mengungkap ini, kita punya data untuk mengungkap ini, bahwa ada praktek-praktek di Indonesia ini yang gelap. Kita heran, cuma hanya brand aja, tapi minyaknya nggak ada, tapi transaksi ada juga. Dia pakai itu untuk transaksi minyak-minyak ilegal. Jadi saya mohon tuh Pak, sesuai dengan apa kita tolong itu data supaya saya dalami. Biar saya beritahu Pak, ini triknya Bapak mengawasinya. Pasti ketemu. Bagaimana mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Berikutnya, terkait LPG 3 kilo
Dan saya ada dengar di dapil saya kemarin datang uji petik. Dan itu disampling, ya. Saya berharap kalau uji petik, Pak, tolonglah disampaikan kami. Karena masih banyak sebetulnya juga lagi pangkalan-pangkalan yang nakal gitu, agen dan pangkalan nakal. Kami bisa tunjukkan nanti. Karena kalau kami pegang nanti susah, kalau Bapak aja yang memegang. Beritahu, kalau kami datang ke uji petik, kasih tahu sama kami tunjukkan nih, Pak. Ini dia, yang nakal-nakal itu. Nah, kita tunjukkan, Pak. Tapi yang baik juga harus kita kasih tahu juga. Itu kira-kira, Pak. Jadi kita harapkan nanti kalau uji petik, tolong dikoordinasi ke kita akan tunjukkan nanti mana agen dan pangkalan yang nakal-nakal, supaya kegiatan-kegiatan bisa kita awasi. Dan juga kita kemarin mendengar dari RDP Pertamina, Pak Dadan, katanya subsidi LPG 3 kilo jebol katanya 2024 ini. Anggaran jebol katanya. Saya nggak tahu jebolnya mana nih. Ya, mungkin kita tanggapan dari Migas katanya jebol anggarannya. Jadi kita harapkan jangan sampai jebol-jebol lah. Kalau nggak jebol-jebol artinya nanti masyarakat yang terbatas memenuhi kebutuhan LPG 3 kilonya, Pak. Jadi mohon penjelasan bagi kita supaya ini jangan sampai terganggu. Yang terakhir, saya kemarin ketika Pak Menteri Perdagangan melakukan inspeksi lapangan sidak itu, saya sangat kecewa. Kenapa? Karena SDM tidak hadir di sana. Harusnya Kementerian SDM ada di sana, tapi Dirjen Perdagangan yang hadir di sana. Ya, karena gitu loh. Jadi selanjutnya kita harapkan kalau sidak-sidak itu bersama-sama gitu, Pak. Jangan sendiri gitu loh. Supaya tahu yang teknisnya yang mana, yang regulasi ini di mana. Karena dua regulasi kadang-kadang berbeda gitu loh. Antara kementerian nggak sama juga. Nah, saya kira gitu. Terima kasih pimpinan.